Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, Dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Jadi inilah suatu ajakan bagi masing-masing kita. Bila mana kita merasakan kebimbangan, keraguan, kekhawatiran di dalam kehidupan kita, baiklah kita menyerahkan di bawah kaki salib Tuhan, sehingga Dia akan meringankan segala sesuatunya. Dan Dia akan menuntun kita ke jalan kebenarannya itu. Ya, karena apa yang Dia berikan kepada kita itu akan kekal untuk selama-lamanya. Dan apa yang dunia berikan itu akan binasa. Itu hanya bersifat sementara. Oleh sebab itu baiklah kita datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepadanya. Karena Dia tahu yang terbaik bagi masing-masing kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Pemberi Anugerah Kita yang di Surga. Ayatnya terdapat di dalam Mazmur 107 ayat 8. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Jika orang-orang Kristen bergaul bersama, saling membicarakan satu sama lain tentang kasih Tuhan dan tentang kebenaran penebusan yang berharga, maka hati mereka sendiri akan disegarkan dan mereka akan saling menyegarkan satu sama lain. Kita mungkin setiap hari belajar lebih banyak tentang Bapa kita yang di surga. Kita memperoleh suatu pengalaman yang nyata akan anugerahnya. Maka kita akan memiliki kerinduan untuk membicarakan tentang kasih-Nya. Dan sementara kita melakukan hal ini, maka hati kita sendiri akan dihangatkan dan dikuatkan. Jika kita lebih banyak berpikir dan berbicara tentang Yesus dan lebih sedikit tentang diri sendiri, maka kita akan merasakan kehadirannya yang lebih mendalam. Ya, jadi sebagai umat-umat Tuhan, ya bagaimana kita harus saling membicarakan satu sama lain tentang kasih Tuhan itu dan tentang kebenaran penebusan yang berharga. Maka hati kita akan disegarkan dan kita akan saling menyegarkan satu dengan yang lain. Ya, jadi betapa luar biasanya bila kita memperbincangkan nasihat firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bila kita membicarakan bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Disitulah kita akan diberikan suatu penyegaran yang luar biasa. Bagaimana tuntunan Tuhan itu menjadi bagian kita. Ya, kita mungkin setiap hari belajar lebih banyak tentang Bapa kita yang di surga. Dan disitulah kita akan memperoleh suatu pengalaman yang nyata mengenai anugerahnya. Dan bila mana kita melakukan hal ini, maka hati kita sendiri akan dihangatkan dan dikuatkan. Jika kita lebih banyak berpikir dan berbicara tentang Yesus, maka disitulah kita akan merasakan kehadirannya yang mendalam. Jadi suatu ajakan yang luar biasa bagi masing-masing kita. Ya, hal-hal yang kita bicarakan, yang keluar dari mulut kita, biarlah itu hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Ya, walaupun kita sebagai manusia biasa, ya seringkali kita ingin membicarakan hal-hal yang hanya memuaskan diri kita sendiri. Ya, atau kita membicarakan kejelekan daripada orang lain. Ya, tetapi biarlah kita membicarakan hal-hal yang penting. Jangan kita membicarakan hal-hal yang sia-sia saja. Jika kita mau memikirkan Tuhan sama seringnya seperti kita mendapatkan bukti pemeliharaannya terhadap kita, maka kita akan selalu mengingat Dia dalam pikiran-pikiran kita dan senang untuk membicarakan tentang Dia dan untuk memuji Dia. Ya, kita berbicara tentang perkara-perkara yang sementara karena kita menaruh perhatian di dalam perkara-perkara itu. Ya, kita berbicara dengan teman-teman kita karena kita mengasihi mereka. Sukacita dan duka cita kita terikat bersama mereka. Namun kita memiliki alasan yang lebih besar dan tak terbatas untuk mengasihi Tuhan lebih daripada kita mengasihi sahabat-sahabat kita di bumi. Hendaknya menjadi hal yang paling wajar di dunia ini untuk menjadikan Dia sebagai yang pertama dalam semua pikiran kita.
untuk membicarakan tentang kebaikannya dan menceritakan kuasanya. Jadi karunia-karunia berlimpah yang Tuhan anugerahkan kepada kita bukanlah dimaksudkan untuk menyerap pikiran kita dan kasih kita sedemikian besar sehingga kita tidak memiliki apapun untuk diberikan kepada Tuhan. Ya, namun semuanya itu hendaknya terus-menerus mengingatkan kita akan Dia dan mengikat kita dalam ikatan kasih dan rasa syukur kepada Sang Pemberi anugerah kita yang di surga. Kita tinggal terlalu dekat dengan dataran rendah bumi ini. Marilah kita mengangkat mata kita pada pintu bait suci surga yang terbuka, ya, di mana terang kemuliaan Tuhan bercahaya dalam wajah Kristus. Ia yang sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Tuhan. Ini di dalam Ibrani 7 ayat 25. Ya, jadi sudah sangat jelas nasihat firman Tuhan pada saat ini. Bagaimana Tuhan kita yang Maha Kasih itu selalu memberikan yang terbaik bagi setiap umat-umatnya. Baiklah kita mau menuruti akan setiap perintah-perintahnya yang Dia sudah tuliskan bagi masing-masing kita. Jadi dikatakan karunia-karunia berlimpah yang Tuhan anugerahkan kepada kita bukanlah dimaksudkan untuk menyerap pikiran kita dan kasih kita sedemikian besar sehingga kita tidak memiliki apapun untuk diberikan kepada Tuhan. Ya, namun semuanya itu hendaknya terus-menerus mengingatkan kita bahwa Dia selalu ada untuk kita. Bila mana kita merasakan kesesakan, bila mana kita merasakan kesusahan di dalam kehidupan kita. Ya, biarlah kita mau terus bersyukur kepada Sang Pemberi anugerah kita yang di surga. Dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita harus syukuri itu. Ya, walaupun sekecil apapun yang Dia berikan, kita syukur. Sehingga disitulah kita akan merasakan suatu kedamaian yang begitu luar biasa. Kita perlu lebih banyak memuji Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Di dalam Mazmur 107 ayat 8, ibadah kita tidak hanya sepenuhnya berdiri dari meminta dan menerima. Hendaklah kita jangan selalu memikirkan keinginan-keinginan kita dan tidak pernah memikirkan berkat-berkat yang telah kita terima. Kita sering sekali berdoa, memohon sesuatu, tetapi terlalu pelit untuk mengucap syukur. Ya, kita adalah penerima kemurahan Tuhan yang terus-menerus. Namun betapa kecilnya rasa syukur yang kita ungkapkan, betapa jarangnya kita memujinya atas apa yang telah Ia lakukan bagi kita. Ditulis di dalam Langkah kepada Kristus, halaman 175 sampai 177. Ya, jadi seringkali kita melupakan hal-hal yang kecil itu, padahal hal-hal yang kecil itu adalah yang berharga di mata Tuhan. Sehingga kita mengabaikan itu di dalam kehidupan kita. Baiklah kita meminta Tuhan supaya kita peka dengan segala sesuatunya. Sehingga hal-hal kecil itu pun kita dapat bersyukur, kita dapat berterima kasih kepada Tuhan. Dan dari situlah bagaimana Tuhan mengajarkan kita supaya kita lebih lagi menjadi orang yang peduli satu dengan yang lain. Ya, karena pada saat Yesus datang ke atas dunia ini, Dia bukan datang sebagai seorang raja untuk memerintah kita, tapi Dia datang menjadi seorang hamba. Bagaimana Dia mau melayani satu dengan yang lainnya. Dia memberikan kita teladan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Baiklah kita juga mau mengikuti teladan yang Dia berikan bagi masing-masing kita. Di sini juga dikatakan kita perlu lebih banyak memuji Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap kita masing-masing. Hendaklah kita jangan selalu memikirkan keinginan-keinginan kita. Ya, jangan sampai kita dibutakan oleh berbagai keinginan-keinginan kita. Ya, dan disitulah kita akan merasakan bahwa kita tidak ada apa-apanya. Ya, di situ kita merasakan bahwa apapun yang kita lakukan tidak ada berkat bagi diri kita sendiri. Ya, baiklah kita melakukan itu, apapun yang kita lakukan, kita terus mengandalkan akan Bapa kita yang ada di surga. Ya, kita harus memikirkan akan setiap berkat-berkat yang kita sudah terima, dan disitulah kita merasakan bagaimana tuntunan Tuhan itu menjadi bagian kita. Karunia-karunia berlimpah yang Tuhan anugerahkan kepada kita bukanlah dimaksudkan untuk menyerap pikiran kita dan kasih kita sedemikian besar sehingga kita tidak memiliki apapun untuk diberikan kepada Tuhan. Ya, ini bagaimana kita memuji Tuhan itu dengan tubuh kita, dengan apa yang kita lakukan. Apa kita sudah melakukan yang terbaik bagi Dia dengan menjaga segala sesuatunya, sehingga Dia akan menuntun kita, membimbing kita
ke jalan kebenarannya. Ya, karena kita hidup di akhir daripada dunia. Bagaimana setan itu bekerja keras ya untuk menjatuhkan kita. Ya, dia tidak senang untuk kita lebih dekat dan lebih dekat kepada Kristus. Dia akan mencari cara untuk mempengaruhi kita sehingga kita pun diombang-ambingkan dengan berbagai-bagai hal-hal duniawi. Dan dari situlah kita dibutakan sehingga kita tidak dapat membedakan lagi mana hal yang benar yang harus kita lakukan dan mana hal yang salah yang harus kita tinggalkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita sering sekali berdoa memohon sesuatu, tetapi terlalu pelit untuk mengucap syukur. Kita perlu lebih banyak memuji Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap kita anak-anaknya. Kita adalah penerima kemurahan Tuhan yang terus-menerus. Namun betapa kecilnya rasa syukur yang kita ungkapkan, betapa jarangnya kita memujinya atas apa yang kita telah lakukan atas apa yang dia telah lakukan bagi kita. Ya, jadi seringkali kita melupakan dia di dalam kehidupan kita. Ya, disinilah kembali lagi kita diingatkan supaya apapun yang kita lakukan kita meminta akan tuntunannya supaya dapat menjadi bagian di dalam kehidupan kita masing-masing. Baiklah, kita selalu datang kepada Tuhan dengan setiap doa-doa kita, mencurahkan setiap isi hati kita kepada Tuhan. Ya, dan disitulah dia akan selalu ada untuk kita masing-masing. Kita tinggal terlalu dekat dengan dataran rendah bumi ini. Marilah kita mengangkat mata kita pada pintu bait suci surga yang terbuka. Ya, baiklah, kita terus mengangkat hati dan pikiran kita hanya kepada Kristus. Disitulah dia akan memberikan kita suatu pengajaran-pengajaran yang baru. Dan disitulah kita akan merasakan bagaimana tuntunan Tuhan itu selalu membimbing kita, selalu menyertai kita. Ya, karena dia adalah sumber segala sesuatu. Ya, dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia tahu apa yang kita harus lakukan di atas dunia ini. Sehingga dia akan memberikan kita penjelasan-penjelasan itu sehingga kita pun dapat mengerti maksud-maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, untuk membicarakan tentang kebaikannya dan menceritakan kuasanya, disitulah perlu kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, sebagaimana pada saat Yesus memanggil murid-muridnya, bagaimana murid-murid ini langsung mengikuti Sang Juru Selamat itu. Mereka tidak khawatir, mereka tidak bertanya banyak, tetapi mereka dengan sepenuh hati mereka mau mengikuti dia karena mereka tahu inilah Juru Selamat itu yang sudah dijanjikan. Baiklah, kita juga mau menjadi murid-murid Kristus di akhir dunia ini. Ya, karena waktunya sudah sangat singkat. Ladang itu sudah menguning, sudah saatnya itu dituai. Tetapi tidak ada pengerja-pengerja itu. Oleh sebab itu baiklah kita mau menjadi pekerja-pekerja bagi Tuhan. Ya, karena dikatakan banyak yang terpanggil, ya, tetapi sedikit yang mau untuk bekerja bagi Tuhan. Untuk mempunyai hati, untuk mempunyai suatu perasaan yang dapat mengerti akan perasaan orang lain, mempunyai beban. Ya, sebagaimana Yesus, sebagaimana murid-murid pada saat itu, ya, mereka mempunyai beban untuk dapat menyampaikan keselamatan ini bagi dunia. Jadi renungkan lebih dalam. Apakah ada kaitan antara hal-hal yang saya suka bicarakan dan Tuhan yang saya akui, saya kasihi? Inilah pertanyaan bagi masing-masing kita. Ya, bila mana kita membicarakan hal-hal yang kita ingin sampaikan, baiklah kita doakan terlebih dahulu. Sehingga itu akan menjadi suatu hal yang benar di mata orang. Ya, bagaimana kita juga dapat membicarakan bagaimana kasih Tuhan itu selalu menuntun kehidupan kita. Ya, karena banyak orang-orang di luar sana yang mereka rindu, mereka haus akan kebenaran firman Tuhan. Ya, hati mereka disentuh oleh berbagai-bagai kebenaran itu. Dan bagaimana mereka ingin untuk terus mau melayani Tuhan. Jadi suatu nasihat firman Tuhan yang sungguh luar biasa pada saat ini. Ya, jangan kita terlalu pelit untuk mengucap syukur. Tetapi biarlah setiap hari kita boleh terus mengucap syukur kepada Tuhan dengan setiap anugerah-anugerah yang Dia sudah berikan bagi kita. Ya, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah buat, yang kita sudah doakan, biarlah kita dapat lakukan itu dengan sepenuh hati kita. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.